Kami mengenal para habaib, mengetahui bahwa beliau adalah cucu-cucu atau zurriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari guru-guru kami. Bukan kami ngawur atas pandangan kami sendiri, tidak ya. Tapi ada guru-guru kami yang sudah menerangkan kepada kami. Yang guru-guru kami itu bukan dari kalangan habaib. Wong Jawa, Al-Maghfurlah Romo Kiai Abdul Rahim bin Ahmad Syadili itu orang Malang sini, Karangposo. Ya, beliau selalu membimbing, menerangkan, mengajak jamaahnya, murid-muridnya untuk selalu mencintai para habaib. Tujuannya apa? Agar kita dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wali songo, dzurriyyatul Rasul, sama semua wajib kita cintai. Para keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdahulu sampai kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan seluruh paman-pamannya Nabi, keluarganya Nabi, istri-istri dan putra-putrinya Kanjeng Nabi yang lain, semua harus kita cintai tanpa pilih-pilih, tanpa terkecuali. Itu guru-guru kami menyampaikan seperti itu. Karena sekali membenci keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahayanya apa teman-teman? Bahayanya nanti di akhirat orang yang seperti itu nggak direken sama Rasulullah. Orang yang seperti itu nggak, mustahil ya kalau mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Celaka teman-teman. Lah kalau alhamdulillah oleh Allah saya ditakdirkan menjadi orang yang bisa mengenal para habaib, anak cucu zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Awalnya sekitar tahun 2010 saya mengikuti, awal saya bergabung di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang ada di Malang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili. Di majelis inilah, di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah inilah selalu disampaikan oleh guru kami Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili. Beliau selalu menyampaikan bahwa para habaib itu adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau di majelis ini selalu membimbing kami para jamaah untuk bisa selalu istiqomah mencintai para habaib, memuliakan para habaib, zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili adalah santri dari Al-Maghfurlah Mbah Yai Haji Hamid Pasuruan. Mbah Yai Hamid, beliau adalah santri dari Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Nah, makanya guru-guru kami semuanya itu mencintai para habaib, mencintai dan meyakini dan menyampaikan kepada kami sebagai murid bahwa para habaib itu adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kami tetap istiqomah di jalan guru-guru kami. Kami mengaji Al-Quran dari para ustadz yang ada di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari, yang waktu itu pengasuh adalah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Basori Alwi. Beliau sangat cinta kepada para habaib. Banyak di antara guru-guru beliau dari kalangan para habaib, dan banyak juga putranya dari para habaib itu yang dipondokkan atau yang mondok di pesantren Ilmu Al-Quran Singosari ini. Maka sudah masyhur, sudah umum di Malang dan di seluruh Indonesia bahwa para habaib itu adalah zuriyah, anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa
waktu terakhir ini, sekitaran 2 tahun ini, ada sekelompok orang yang mengatakan itu semua adalah salah. Sekarang marilah kita berpikir teman-teman, bagaimana mungkin seluruh ulama sepuh, ulama salaf, guru-guru kita dari dulu, bagaimana mungkin salah semuanya. Terus yang benar cuma satu orang tok, pembatal nasab para habaib. Tidak mungkin. Gak mungkin ya teman-teman ya. Gak mungkin hanya satu orang yang benar. Bahkan dia mengatakan seandainya seluruh ulama sedunia berfatwa dan seterusnya, maka orang ini nggak mau mengikuti para ulama. Nah ini bagaimana? Itu kan kata-kata sombong ya teman-teman ya. Orang yang merasa dirinya paling benar itu kan sifatnya sombong ya. Siapa yang sifatnya sombong? Apakah orang seperti itu patut untuk diikuti? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Marilah kita tetap mengikuti guru-guru kita, para ulama salafun sholihun. Sebab para ulama dari zaman baheula, dari zaman dulu sampai sekarang, yang benar-benar ulama pasti mencintai keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pasti memuliakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti, tapi di dunia membenci keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, ya jangan berharap teman-teman ya. Guru-guru kami menyampaikan seperti itu. Semua ada dasarnya teman-teman ya. Tidak mungkin guru-guru kita, para ulama salafun sholihun, Bayi Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, orang alim, orang wali, nggak mungkin beliau tidak mempunyai dasar ya teman-teman ya. Kami di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah dulu pernah menyampaikan kepada guru kami Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadzili. Kami waktu itu pas musyawarah rapat pengurus ya, pernah mengusulkan kepada guru kami, Yai, pangapunten, bagaimana seandainya di majelis kita ini kita tambahi, majelisnya kan majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah namanya. Kalau teman-teman ingin tahu silakan ketik aja di YouTube, Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, Malang, Jawa Timur. Jamaahnya ratusan ribu teman-teman. Itu Romo Kiai Abdul Rahim bin Ahmad Syadzili ketika kami usul bagaimana jika di majelis kita ini biar lebih manfaat lagi, kita tambahi, kita membaca kitab fikih. Bagaimana Yai? Apa kata beliau? Beliau mengatakan untuk bagian fikih, bagian yang lain menerangkan kitab itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Bagian kita di Riyadhul Jannah adalah kita mengenalkan umat kepada anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti ketika umat ini sudah gemar membaca sholawat, majelisnya kan majelis maulid ya teman-teman ya, majelis sholawat, dan di situ ada majelis ta'lim. Ketika umat ini sudah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sudah sergap baca sholawat, sudah banyak baca sholawat, kemudian mereka insya Allah pastinya dimanapun ada tempat pengajian akan datang tanpa disuruh. Itu dawuhnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadzili kepada kami waktu itu pas rapat pengurus ya. Jadi alhamdulillah saya dan kami teman-teman seluruh jamaah Riyadhul Jannah ini bisa mengenal para habaib, bisa faham, bisa tahu bahwa Habib itu adalah cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kami punya guru ya teman-teman ya, kami ada yang membimbing
bukan asal ikut-ikutan, tidak ya. Ada yang membimbing guru kami. Beliau orang yang alim, orang yang masya Allah. Mudah-mudahan kami diakui sebagai murid beliau nanti di akhirat ya. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang cinta kepada para habaib, orang-orang yang cinta kepada zuriyahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, tanpa membeda-bedakan ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan wali songo, habaib, dan seluruh keluarganya kanjeng Nabi Muhammad, siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman-teman. Semua harus kita cintai, wajib kita cintai. Dengan kecintaan kita kepada keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu kata guru-guru kami seperti itu. Jangan kami mencintai para wali songo, terus yang lain tidak dicintai. Ini tidak boleh, ditolak oleh Allah. Salah satu saja tidak dicintai. Semua keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW saya cinta, kecuali satu. Sudah batal kecintaan kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin wal muslimat, berhati-hatilah, jangan sampai Anda ikut-ikutan membenci keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Anda ikut-ikutan, apalagi ikut mencaci, memfitnah keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kami mengenal para habaib, mengetahui bahwa beliau adalah cucu-cucu atau zurriyahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu dari guru-guru kami. Bukan kami ngawur atas pandangan kami sendiri, tidak ya. Tapi ada guru-guru kami yang sudah menerangkan kepada kami. Yang guru-guru kami itu bukan dari kalangan habaib. Wong Jowo, Al-Maghfurlah Romo Kiai Abdul Rahim bin Ahmad Syadili itu orang Malang sini, Karangposo. Ya, beliau selalu membimbing, menerangkan, mengajak jamaahnya, murid-muridnya untuk selalu mencintai para habaib. Tujuannya apa? Agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Para wali songo, dzurriyyatul Rasul, sama semua wajib kita cintai. Para keluarga kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terdahulu sampai kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan seluruh paman-pamannya Nabi, keluarganya Nabi, istri-istri dan putra-putrinya kanjeng Nabi yang lain, semua harus kita cintai tanpa pilih-pilih, tanpa terkecuali. Itu guru-guru kami menyampaikan seperti itu. Karena sekali membenci keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahayanya apa teman-teman? Bahayanya nanti di akhirat orang yang seperti itu nggak direken sama Rasulullah. Orang yang seperti itu nggak, mustahil ya kalau mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Celaka teman-teman. Lah kalau tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah besok yaumul qiyamah, mau mengandalkan apa? Kita ini ibadahnya seberapa? A'maluna bainal qabuli waraddiha. Amal-amal kita ini antara diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah. Itu yang diterangkan oleh guru-guru kami. Kita nggak tahu sholat kita, puasa kita, ngaji kita, mondok kita, haji kita, sodako kita, semuanya apakah itu diterima oleh Allah? Ada yang tahu? Ada yang berani jamin amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah? Kita nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Kita wajib beribadah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena Allah. Tapi kita tidak tahu mana ibadah kita yang tidak sah, mana ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah, mana ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa sholata ala nabi, kecuali satu yang pasti diterima oleh Allah, yaitu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka
langkah di antara langkah jalan-jalan para guru-guru kami, salaf kami, yaitu taat kepada Allah, lakukan semua perintah Allah, jauhi larangannya, terus berbanyak sholawat. Kemudian cintai kanjeng Nabi Muhammad SAW karena Allah, cintai ahli bait, anak cucu, keturunan dan semua keluarga dan para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar kita semuanya nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ngeri ya, kalau sampai kita di akhirat gak direken oleh Rasulullah. Zaman mau kemana? Kita mau kemana? Sedangkan di akhirat itu nanti yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana malunya kita di akhirat nanti kalau kita di dunia mengolok-olok, kalau kita di dunia membenci, bahkan berani menfitnah anak cucunya Rasulullah SAW. Apa sampean nggak takut nanti di akhirat tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW? Ittaqullah, takutlah kepada Allah ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun. Bukan karena apa-apa. Janganlah suka mencaci, janganlah suka menfitnah, terutama yang komen-komen negatif itu ya. Saman kalau fitnah nanti semua ada hitungannya di akhirat ya teman-teman ya. Semua ada hitungannya. Di dunia bebas, sampean ngalor ngidul sakarepmu gak apa-apa. Tapi nanti di akhirat semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita di dunia ini nggak lama, cuma sebentar. Cuma sebentar saja kita di dunia ini. Yang kekal itu di akhirat nanti. Kalau kita ngawur di dunia, ikut-ikutan aliran-aliran yang sesat, yang tidak sejalan dengan para ulama salafun sholihun, hati-hati, hati-hati. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Sebentar lagi kita akan, ya Allah, di dunia ini sebentar teman-teman. Coba kita tengok kanan kiri kita, teman-teman kita, tetangga. Banyak kan yang seumuran kita sudah meninggal dunia. Bahkan yang lebih muda dari kita sudah meninggal dunia. Kita kapan? Wallahu a'lam. Kita semuanya nggak tahu. Tapi pasti kita akan menemui yang namanya maut, kematian, pasti. Maka mumpung kita masih di dunia, yuk saya ingatkan sahabatku semuanya, kaum muslimin wal muslimat, marilah kita tetap mengikuti para ulama salafun sholihun, para ulama pendahulu kita, orang-orang yang jelas-jelas keilmuannya. Mbah Maimun Zubair, bagaimana alimnya beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan seluruh ulama-ulama di Indonesia ini, Masya Allah, semuanya cinta para habaib teman-teman. Kalau ada yang mengaku ulama, sekali lagi saya ulangi, ngakunya ulama, walaupun disebut kiai ya, tapi kalau membenci keluarganya kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu bertentangan dengan ilmunya Rasulullah SAW, teman-teman. Bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal memohon hidayah kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai keluarga kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah Allah, teman-teman. Perintahnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita salah jalan ya teman-teman ya. Jangan sampai, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Apa sih yang kita harapkan? Kalau Anda mencaci, menfitnah para habaib yang dibilang ini itu, saya nggak tega ya mau mengatakan kata-kata sampean itu ya.
Sampean menfitnah kayak gitu tanpa sampean tahu, komen seenaknya. Sebagian orang membuat video seenaknya menfitnah. Untungnya buat sampean itu apa? Apa untungnya? Apakah sampean mendapatkan bayaran? Allahu a'lam ya, kita nggak tahu ya. Kok sampai ada orang yang seperti ini, ya Allah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membenci orang Islam saja. Itu tidak boleh, teman-teman. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Sesama Islamnya orang biasa ya, orang awam. Pokok KTP Islam. Ini kita tidak boleh saling membenci. Nah, bagaimana kalau kita membenci orang alim ya? Orang alim, orang berilmu, orang ulama, sudah gitu beliau cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita benci? Bagaimana kalau kita fitnah ya? Astagfirullahaladzim. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan ikut-ikutan, teman-teman, jangan ikut-ikutan. Jaga anak cucu kita, keluarga kita. Marilah kita selalu mengikuti ajaran para ulama salaf kita ya, teman-teman ya. Hidup ini cuma sebentar. Kita semuanya nggak tahu ajal kita datang kapan. Ajal itu waktu meninggal dunia kita itu tidak menunggu kita tua, nggak menunggu sakit, nggak menunggu apapun. Kalau waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak mundur, enggak maju walaupun sesaat ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah, inayah, rahmat, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah, selalu dijadikan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dijadikan orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan selalu dijadikan orang-orang yang cinta kepada keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuri mithla ma qad jaa fi sunani rabbi tanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.